Baik, kita mulai. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai organisasi karangan. Kenapa penting tentang organisasi karangan? Sebenarnya membantu kita ketika hendak menyusun karya tulis. Baik itu karya tulis ilmiah ataupun populer. Karena dengan adanya pengorganisasian ini, kita akan secara berurutan, sistematis, dan terorganisir dalam penyajian sebuah karangan sehingga pembaca itu dapat memahami maksud apa yang hendak kita sampaikan. Ada poin penting yang perlu kita perhatikan bahwa organisasi karangan ini hendaknya karangan diatur, diorganisir, direncanakan dalam outline. Organisasi karangan ini akan menunjukkan hubungan antara ide yang satu dengan yang lain, yaitu pokok-pokok pikiran yang ada dalam karangan. Jadi sebelum masuk kepada outline, outline itu kan urutan sistem yang hendak kita sajikan dalam karya tulis, tapi kita coba untuk uh, mengorganisasikan karangan kita seperti apa. Jadi keterkaitan ide-ide yang hendak kita sajikan itu adalah dalam bentuk pengorganisasian karangan. Ketika kita menentukan tema, kita akan menempatkan kemana tema ini disajikan atau pokok-pokok ide pikiran ini mau disajikan seperti apa. Sehingga dalam bentuk pengaturan karangan itu ada tiga bentuk yang bisa kita gunakan ketika kita hendak menyajikan sebuah karangan. Yang pertama ialah pengaturan menurut waktu kronologis, yakni meletakkan bab-bab alinea kalimat yang menunjukkan urutan peristiwa. Ini dapat dicontohkan misalnya ketika kita hendak menyajikan tulisan berita, itu kan berdasarkan kronologis waktu. Bahwa ketika terjadi pencurian, tahapannya kita bisa menyajikan waktu ketika seorang yang dicuri itu berada di mana. Lalu kehilangan ketika seperti apa dan waktu sadar kehilangan apa saja. Itu kan berdasarkan urutan waktu. Ataupun misalnya kita dalam kajian Islamic Studies, misalnya perkembangan sejarah peradaban Islam. Kita fokuskan misalnya sejarah peradaban Islam di Nusantara. Nah, kita bisa melihat kronologis berdasarkan waktu itu paling awal itu kapan masuknya Islam misalnya. Apakah abad ke-7 atau abad ke-11? Ketika kita mengambil misalnya abad ke-11, itu adalah awalnya, kita akan menjelaskan secara berurutan. Abad ke-11, lalu lanjut lagi misalnya abad ke-14, lalu abad ke-18, 19, 20, dan seterusnya. Nah, itu kan berdasarkan kronologis waktu. Dan sebenarnya ini penting ketika kita juga hendak menyajikan penelitian ilmiah berkaitan dengan penjelasan aspek sejarah. Misalnya perkembangan Islam di dunia Melayu. Ataupun misalnya perkembangan tafsir Al-Quran di Indonesia. Itu kan menunjukkan adanya kronologis waktu. Nah, di sini kita harus mencatat ide-ide yang hendak kita sajikan dalam poin-poin yang menunjukkan kaitan secara kronologis dari aspek waktu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pengaturan menurut tempat. Dan ini sebenarnya berguna untuk menunjukkan hubungan hal yang satu dengan hal yang lainnya dalam ruangan yang hendak kita sajikan. Misalnya, kita hendak menjelaskan tentang Candi Borobudur. Ketika hendak menjelaskan Candi Borobudur ini, kita sebenarnya memiliki pilihan. Aspek yang mana yang hendak kita jelaskan? Apakah yang paling atas dulu, paling bawah, kiri, ataupun kanan? Misalnya, stupa yang paling bawah, lalu yang kedua, ketiga, keempat, ataupun misalnya tangga pertama, kedua, ketiga,
Atau sebaliknya, tanggal ketiga, empat, dan seterusnya. Ini penting disajikan ketika kita hendak mendeskripsikan sesuatu. Ya, kita hendak mendeskripsikan sesuatu, misalnya kita hendak mendeskripsikan tentang mobil sport. Mobil sport ini kita hendak menyajikannya. Maka kita bisa melihat dari mana dulu berkaitan dengan ruangan ataupun bentuk dari mobil sport itu. Bisa dari aspek bannya, bisa dari aspek misalnya mesinnya, atau misalnya dari aspek yang hendak kita lihat dari aspek furniturnya misalnya, ataupun bagian-bagian yang menunjukkan aspek yang berbeda. Nah, kita bisa jelaskan itu. Yang ketiga, itu pengaturan logis. Nah, di sini mengatur kalimat yang satu dengan yang lainnya yang menunjukkan sebab akibat, umum dan khusus, luas dan sempit, kaidah pokok dan konsekuensi. Nah, ini eh, menunjukkan ketika kita hendak menyajikan sebuah data ataupun informasi yang hendak kita mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan, perlu kita lihat bagaimana aturan logis dalam kalimat tersebut. Contoh misalnya ketika kita melihat proses dari hujan. Nah, proses hujan ini tahapannya itu ketika awan mendung disertai dengan gemuruh, maka hujan. Nah, ketika kita hendak menyajikan itu, kita perhatikan susunan logisnya. Jadi susunan logisnya itu ketika mendung, hujan, gemuruh, maka itu mengakibatkan hujan. Atau misalnya ketika kita hendak menyajikan sebuah penelitian ilmiah, dan ini biasanya dimasukkan dalam bagian hipotesis sebenarnya. Kalau ada di teman-teman misalnya ketika penelitian tugas akhir ada namanya hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah pengaturan logis berkaitan dengan pernyataan satu dengan pernyataan selanjutnya. Ketika misalnya melihat bahwa di Nusantara itu karya tafsir berbahasa daerah ini sangat beragam. Ini diakibatkan karena ada hubungan logis, diakibatkan karena faktor jauhnya pusat Islam dalam memberikan informasi ataupun pengetahuan berdasarkan keislaman bagi masyarakat yang ada di Nusantara. Karena hanya sedikit yang pergi misalnya menuntut ilmu ke Mekah ataupun Madinah pada waktu itu. Nah, ini kan menunjukkan hubungan logis yang hendak kita ambil, ataupun misalnya berkaitan dengan luas, sempit, ataupun yang menunjukkan sebab akibat. Dan ini sebenarnya tiga aspek bentuk karangan ini sebagai fondasi kita ketika kita hendak membuat outline yang hendak kita sajikan dalam karya tulis kita. Baik itu berupa buku, karya tulis populer, ataupun skripsi dan yang lainnya, kita dapat membayangkan terlebih dahulu karangan kita akan seperti apa pengaturannya. Apakah berbentuk kronologis, tempat, ataupun pengaturan secara logis. Dan sebenarnya ini bisa pada bagian-bagian tertentu. Bisa pada bagian alinea tertentu, bisa pada satu bab, bisa dalam satu buku secara keseluruhan. Itu tergantung nanti penyajian data ataupun informasi yang kita dapatkan untuk disajikan. Tapi kita telah menetapkan seperti apa bentuk dari karangan kita. Apakah tadi yang pertama, kedua, ataupun ketiga. Saya kira itu sekilas berkaitan pentingnya pengorganisasian sebuah karangan sebagai tahapan kita untuk menulis outline. Terima kasih, dan kita akan berjumpa lagi berkaitan dengan diskusi tentang
outline.